Kita mulai bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Kita dalam rangka menuntut ilmu ya, tidak menyerah walaupun kondisinya apapun. Ya, insya Allah tetap dapat pahala dan bisa masuk surga. Jadi jangan khawatir. Ya. Wah, kita nggak ketemu dosennya, nanti nggak berkah. Berkah insya Allah, doanya nyampe. Ya, mungkin sinyalnya nggak nyampe, nggak apa-apa, tapi doanya insya Allah nyampe. Ya, tapi jangan sampai doa saya bertepuk sebelah tangan ya. Kita doa capek-capek gitu, karena tidur, waduh, ya itu kan menyedihkan jadinya. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Kita hari ini kita akan bicarakan tentang Islamisasi ya. Nah, melanjutkan yang lalu, kalau yang kemarin kan kita bicarakan tentang integrasi, model-model integrasi, ya. Bagaimana dalam Islamisasi itu ada proses integrasi. Ya, yang kita bicarakan kemarin adalah contoh dari ilmuwan Muslim, ya, di mana ilmuwan Muslim itu, ya, mereka itu mengintegrasikan apa namanya itu keilmuan-keilmuan dari budaya yang non Muslim sekalipun. Ya, kita pun bisa juga melakukan itu. Misalnya di hari sekarang itu yang jelas terjadi adalah teknologi. Loh, kita bisa mengintegrasikan teknologi yang dibuat oleh orang Barat ke dalam ke dalam komunitas Islam. Ya. Nah, disitulah letaknya hubungan antara integrasi ilmu dan pengembangan ilmu. Nah, disinilah yang ingin kita bicarakan hari ini adalah bagaimana cara pengembangan ilmu ya, cara-cara pengembangan ilmu dalam model integrasi dan Islamisasi itu, khususnya dalam Islamisasi ya. Kalau kita cerita kemarin tentang integrasi, itu hanya satu aspek dari Islamisasi, ya, di mana ketika peradaban Islam itu berkenalan dengan peradaban yang non-Islam pada masa itu, mereka juga berhasil mengambil pengetahuan dan teknologinya. Lalu dikembangkan. Ya, yang pertama mungkin masih diterapkan dalam peradaban Islam, ya, diterapkan sehari dua hari, ternyata ketemu kekurangannya atau ketemu hal-hal yang harus ditingkatkan di situ. Nah, itu biasanya namanya pengembangan ilmu itu begitu. Ya. Jadi memang dalam Islamisasi ilmu, proses awalnya itu ada integrasi itu tadi. Nah, sekarang kita akan bicara tentang dua hal yang ingin kita bicarakan terkait proses setelah integrasi itu apa. Ya, memang kadang-kadang pengembangan ilmu ada yang dimulai dari integrasi, tapi ada juga yang langsung menuju ke apa yang kita sebut sebagai rekonseptualisasi. Ya, ini nanti kita kasih catatannya lah. Rekonseptualisasi. Saya ketik di chat ya. Mana ya chatnya ya ini ya. Oh ya ini. Pengembangan ilmu melalui rekonseptualisasi. Apa maksudnya rekonseptualisasi itu? Yang namanya rekonseptualisasi itu dari kata re ya, artinya kembali ya. Ini bukan do re mi fa sol la si do, bukan ya, tapi re itu adalah kembali ya. Rekonsep, dikonsep kembali. Ya. Loh, kenapa kok dikonsep kembali? Karena mungkin konsep-konsep yang ada sekarang itu tidak pas dan tidak cocok dengan yang mesti kita pakai. Makanya kita melakukan rekonseptualisasi. Ya. Misalnya kita dalam bidang politik, misalnya begitu. Orang-orang Muslim dipaksa untuk milih ini atau ini, politik yang begini atau yang begitu. Demokrasi atau yang komunis, misalnya sistem kesejahteraannya itu kan biasanya selalu terjadi perdebatan tentang sistem kesejahteraan sosial. Ini komunis apa demokrasi? Ekonominya liberal atau ekonomi komunis? Nah, itu contohnya gitu. Kalau dalam pembelajaran itu nanti ada
kurikulum-kurikulum yang bermacam-macam. Mungkin antum yang di pendidikan kan akan kenal dengan kurikulum-kurikulum. Ya, model-model pembelajaran. Nah, itu yang antum kenal kan, desain pembelajaran. Nah, jadi dalam hari ini ternyata banyak sekali dari metode pembelajaran itu yang kurang pas untuk kita pakai, misalnya begitu. Nah, ini saya kasih contoh bahwa di Gontor terjadi rekonseptualisasi metode belajar bahasa Arab secara langsung. Loh kok begitu, Ustaz? Iya. Saya kasih misalnya ayatnya dalam Al-Qur'an. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma. Wah, jadi Nabi Adam itu diajari nama-nama benda oleh Allah. Jadi Allah itu mengajari nama-nama. Kenapa kok nggak mengajari af'al ya? Nah, ini jadi pertanyaan. Kan begitu. Kenapa kok yang diajari adalah asma? Dan ternyata memang kita belajar bahasa itu kan dari isem-isem dulu. Kita ngapalkan isem, lalu kita lama-lama fi'il, terus kita lama-lama jadi bisa merangkai kalimat. Dan ternyata begitu cara manusia belajar. Disitulah salah satu unsur dari metode langsung itu adalah pengajaran secara langsung. Langsung itu dalam arti tidak ada terjemahan. Mungkin Nabi Adam ketika itu langsung mendapatkan nama itu tanpa ada terjemahan dan nggak ada bahasa yang lain. Dan kita juga wallahu alam ya, bahasanya Nabi Adam itu bagaimana kira-kira zaman dulu. Kalau dibilang bahasa Indonesia ya belum ada tentu saja. Apakah mungkin malah bahasa Arab? Juga belum tentu. Tapi mungkin bahasanya adalah bahasa pra-Arab dan ya bahasa pra-pra ketika itu, sebelum itu. Tapi yang jelas sudah bisa berbahasa. Sudah bisa bicara. Ya, lalu Nabi Adam kan mengajarkan kepada istrinya, kepada anaknya. Jadi memang semua ilmu itu turunnya dari Allah. Situlah pandangan Islam tentang ilmu. Sehingga ilmu-ilmu itu yang turun dari Allah kepada manusia bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dan ternyata emang dalam sejarah manusia juga melakukan penyelewengan terhadap kegunaan ilmu itu. Ya, seperti hari-hari ini kita melihat yang trending di media sosial itu adalah yang kacau-kacau gitu loh, yang pacaran tuh film drama-dramanya kayak gitu aja, pamer-pamer. Nah, itulah. Ya. Padahal kan kita punya harta yang banyak itu belum tentu bahagia ya. Meskipun kalau nggak punya uang ya pusing ya. Tapi kalau banyak harta itu malah lebih susah ngerawatnya dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi kebahagiaan itu dalam Islam nggak distandarkan dengan banyak harta. Buktinya antum misalnya di Mantingan itu kan mungkin uang nggak banyak, ya tidurnya mungkin terbatas sedikit, kamarnya bareng-bareng rame-rame, makannya lauknya itu aja kan. Gitu. Tapi kan antum bisa tidur nyenyak, santai, gitu kan, sehat kan itu. Nah, jadi itu adalah makna kehidupan dan kebahagiaan dalam Islam itu beda. Kalau antum lihat di Instagram tuh malah antum jadi pengen punya apa-apa itu di situ, artisnya pamer apa. Ya kan itu kan pandangan hidup. Ya itu namanya adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan konsep Islam. Maka kita melakukan rekonseptualisasi. Ya munculnya di media sosial Gontor itu makanya fotonya berpendidikan, terus tulisan-tulisannya, slogan-slogannya berpendidikan ya. Itu contoh rekonseptualisasi. Jadi ada konsep di masa lalu konsep itu diterapkan ulang di zaman sekarang. Itulah contoh rekonseptualisasi. Ya. Termasuk Gontor itu melakukan rekonseptualisasi dalam bidang pembelajaran bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman. Sehingga ada sistem kurikulum Gontor yang 100% agama dan 100% ilmu umum. Nah, itu contohnya. Kalau bidang politik ya sekarang sudah mulai ada ekonomi Islam, ada bank syariah itu, ada institusi wakaf. Sebenarnya lembaga wakaf itu sudah banyak di zaman dulu itu. Dan umat Islam itu, negara Islam khususnya atau umat Islam itu sering mendapatkan bantuan dari lembaga wakaf. Dan seringnya kesejahteraan umat Islam itu didukung oleh wakaf. Kalau kita lihat salah satu sintesa ya di Gontor itu salah satu sintesanya adalah Al-Azhar. Kenapa Al-Azhar itu terkenal? Karena itu supaya kita mengingat konsepnya Al-Azhar itu adalah universitas wakaf. Dan dia punya banyak tanah wakaf, sangat banyak sekali.
Sehingga banyak sekali mahasiswa itu di situ beasiswa gratis, sekolahnya gratis. Ya kan asramanya gratis. Sudah jelas. Ya, itu karena apa? Ya itu tadi karena konsep ekonominya yang mandiri. Kalau kita nggak mandiri kan nanti akan susah. Ya, mungkin ada ayah ibunya atau keluarganya yang punya sekolah atau yang jadi kepala sekolah itu kan susah harus ikut pemerintah. Ya, kalau nggak ikut ya nanti nggak dapat uang, misalnya kayak gitu. Oh ini ada yang izin rekor, saya rekor aja ya. Saya yang rekor nanti saya upload di YouTube ya. Nanti antum bisa ini nggak usah khawatir ya. Itu. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Itu adalah contoh dari pengembangan ilmu berbasis rekonseptualisasi. Maka itu yang antum lakukan di PBA itu. Antum menggunakan metode-metode media sosial atau audiovisual atau metode kartu atau metode kartun atau apa kan yang dalam skripsi antum itu kan. Tapi untuk kepentingan pembelajaran bahasa Arab. Nah, tadinya kan mungkin untuk kepentingan bermain gitu aja. Tapi antum bisa merekonseptualisasi ya teknologi itu atau trik-trik itu atau media itu menjadi pembelajaran bahasa Arab. Itu berarti antum sudah mampu melakukan rekonseptualisasi meskipun tahapnya masih kecil-kecil. Tapi itu sudah usaha. Makanya semangat untuk membuat media pembelajaran ya, harap semangat ya. Itu, harap senang ada skripsi gitu. Harap senang ada ujian gitu. Ya, insya Allah berkah semuanya. Dan nanti ada yang kedua ya, saya kasih yang kedua yaitu apa namanya? Di westernisasi. Wah, ini agak susah ini. Di westernisasi itu D itu artinya bukan vitamin D, bukan. D itu artinya tanpa atau tidak atau mengeluarkan, ya kan? Atau apa ya namanya membatalkan. Ya, di westernisasi ya, itu membatalkan westernisasi atau membuat sesuatu itu menjadi tidak western lagi. Itu contohnya gitu. Maksudnya bagaimana ini Ustadz? Apakah ada ilmu yang di dewesternisasi? Oh ada. Ya di Gontor dulu itu, saya kasih contoh sejarah misalnya di Gontor. Kalau antum membaca ya tentang sejarah Gontor di situ. Dulu awalnya Gontor itu mengadakan pembelajaran dan kegiatan. Mereka itu nggak pakai sarung seperti pondok-pondok yang lain. Pakai sarungnya cuma pas ke masjid aja. Kalau pondok-pondok zaman dulu, pondok tradisional atau pondok salaf itu, mereka itu kalau apa namanya sepak bola pakai sarung, terus mereka kalau ke sekolah pakai sarung juga, makan pakai sarung, tidur pakai sarung, semuanya sarungan. Tapi ketika Trimurti itu melakukan dewesternisasi, itu pakai celana ketika ada masuk kelas pakai celana. Padahal pada masa itu, pada masa zaman sebelum kemerdekaan, orang-orang Muslim yang pakai celana itu dianggap mirip-mirip orang kafir. Nah, jadi orang itu dulu celana itu mungkin dibid'ahkan ya kalau zaman dulu ya. Kayak gitu. Ya, kalau saya lihat di sejarahnya dan nanti kita bisa carilah itu sejarahnya. Kok dulu kok Gontor itu nggak disukai orang ya? Lah iya itu karena oleh pondok-pondok yang tradisional Gontor ini dianggap aneh. Pakai celana tuh masuk kelasnya di Gontor itu kegiatannya juga pakai training, ya itu main bola, olahraga, pakai training. Aneh sekali ini bukan pondok. Kata pondok tradisional gitu. Ini Gontor nih bukan pondok, kitab kuning juga nggak ada. Ya, sebenarnya ada waktu kelas 5, kelas 6, tapi nggak tiap hari belajar kitab kuning. Tiap hari belajarnya bahasa, ilmu umum, kan kayak gitu. Padahal sebenarnya pada waktu itu sedang melakukan diwesternisasi. Teknologi dari manapun diambil dan unsur baratnya dihilangkan. Ya hampir mirip dengan rekonseptualisasi, tapi diwesternisasi itu adalah mengkritik. Ya. Justru ternyata orang-orang pakai jas, pakai celana pada masa itu untuk sholat. Berarti makna jas dan celana itu yang ditemukan orang kafir, yang tadinya cuma buat gaya-gaya aja kan gitu kan, buat gaya-gaya dan menunjukkan status sosial. Dulu tuh orang Belanda dan lain sebagainya itu baju-bajunya itu kayak gitu supaya menunjukkan kekayaan. Kalau sekarang zaman sekarang kan nggak ada ya orang kaya terus nanti pamer pakai jas terus kemana itu kan jarang banget. Sekarang malah pakaiannya malah nggak pakai baju loh. Yang artis-artis yang perempuan itu kan malah menyedihkan kayak gitu.
Ya makanya kalau antum lihat hantu-hantu ya di Eropa, di Barat itu kan kayak Dracula, itu kan pakai full dress, itu kan orang kaya itu ya. Ya, di Cina juga hantu-hantunya juga pakai pakaian kerajaan. Di Indonesia aja yang miskin, pakai kain putih itu hantunya. Begitu. Ah, itu juga itu contoh. Padahal sebenarnya yang terjadi di dewesternisasi itu adalah pengalihan makna, yang mana dulunya itu adalah makna yang tidak baik, tapi sekarang menjadi makna yang baik. Dulu namanya ya kan kita sekarang sudah kenal metode langsung. Oke lah kita kaitkan dengan belajar bahasa Arab. Kita sekarang sudah kenal metode langsung. Antum tahu nggak siapa penemu dari metode langsung? Tidak tahu kan? Penemunya itu adalah Berlitz namanya itu. Itu orang Inggris. Ya. Penemunya metode langsung itu bukan orang Arab, bukan. Ya, penemu metode langsung itu Berlitz itu orang Inggris. Itu sebenarnya adalah untuk pembelajaran bahasa Inggris. Ya. Loh kok bisa dipakai untuk bahasa Arab? Memang bisa. Gitu. Karena dalam landasan Al-Quran aja ada langsung. Jadi Allah itu mengajarkan Nabi Adam nama-nama. Berarti di situ belajar langsung. Kan Allah nggak mengajarkan Nabi Adam terjemahannya apa kan? Nggak juga. Langsung belajar. Ini saya kasih tahu ini. Jadi apa yang terjadi di Gontor ini merupakan kumpulan dari pengalaman-pengalaman panjang di masa lalu ya yang mengambil teknologi yang modern atau yang barat yang bahkan dari non Islam tapi dimasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Ya. Sekarang kita ada Gontor TV, ada channel YouTube Gontor TV. Berarti kan kita melakukan dewesternisasi konten-konten yang beredar di YouTube. Yang mana konten-konten itu kalau kita lihat mesti unsur-unsurnya adalah pamer kekayaan supaya trending. Cewek-cewek itu dieksploitasi itu untuk supaya tidak pakai baju yang baik dan menutup, supaya pamer-pamer apa namanya kecantikan, misalnya kayak gitu, pamer makanan, mukbang kan gitu kan. Itu kayak gitu itu kita diajak untuk ikut tren yang begitu. Padahal kan sebenarnya ya karena itu di channelnya YouTube-nya Gontor itu nggak ada mukbang, nggak ada. Masa channelnya Gontor TV ada mukbang? Nggak ada. Ya, channelnya Gontor TV adanya yang berpendidikan, bahkan lagu-lagunya pun teks-teksnya dan liriknya pun sangat mendidik dan membawa kita pada menyadari keberadaan Allah dan lain sebagainya. Itu contohnya begitu. Itu ada dewesternisasi dan kemudian masukkan nilai Islam ke dalamnya. Ya, kalau sekedar rekonseptualisasi itu mungkin teknologi langsung kita pakai lagi atau ada konsep di masa lalu yang konsep itu masih bisa kita pakai lagi. Ya. Seperti model pendidikan di Gontor itu juga begitu. Konsepnya seperti di masa lalu, orang-orang itu ada halakoh di situ, lalu ada menghormati guru. Itu sudah dari dulu dalam Islam. Kalau di luar kan menghormati guru itu kan kalau perlu aja, kayak gitu. Kalau di Gontor itu kenapa menghormati guru? Karena guru itu mesti mendoakan. Saya pun juga mendoakan meskipun dari jauh. Semoga sehat selalu, orang tuanya diberi kesehatan. Nah, kita mendoakan. Semoga sukses. Kita doakan terus. Meskipun mungkin tugas-tugas yang antum kerjakan nggak terlalu bagus. Meskipun nilai-nilai IPK-nya cuma makbul indallah gitu aja, makbul lillahi ta'ala. Nilainya kecil, ya nggak apa-apa. Tapi mungkin tetap bisa masuk surga kalau jadi orang baik. Gitu kan. Nah, jadi tujuannya di Gontor itu sekolahnya bukan cuma untuk nyari nilai. Syukur-syukur dapat nilai. Kan gitu. Tapi adalah tujuannya. Nah, ini contoh dewesternisasi model pendidikan ya. Jadi Gontor itu begitu. Yang namanya pendidikan itu meskipun sistemnya modern, meskipun sistemnya pondok, sistemnya modern, pakai teknologi kayak kita sekarang ini, tapi doa-doa guru tetap ada. Ya, tapi ikram kepada guru tetap ada. Nah, itu contohnya nilai-nilai Islam yang dimasukkan dalam proses pendidikan dan sistemnya. Jadi kita nggak boleh lupa. Jadi kita ketemu bukan soal menyampaikan materi atau kewajiban kampus, enggak. Ya, karena saya sebagai guru ya punya apa namanya istilahnya tanggung jawab moral untuk mendoakan, ya, mendoakan sukses. Ya saya baca Fatihah dulu sebelum masuk supaya sehat selalu murid-muridnya, yang sakit juga bisa sembuh seperti sedia kala. Ya seperti itu kira-kira. Ini jangan sekedar kita pertemuan hari ini kita sekedar kuliah, ya nanti supaya dapat kehadiran dan supaya nanti tidak dicekal UTS, enggak kayak gitu. Kalau cuma mau sekedar kuliah, nggak dicekal UTS, silakan UTS tanpa masuk.
Ya, tapi kan kita ada unsur yang lain. Situlah Islamisasi itu ya. Ada dua model dalam Islamisasi atau pengembangan ilmu. Ternyata model ini sangat berhasil kalau kita lihat di Gontor, rekonseptualisasi dilaksanakan. Konsep-konsep kita kalau misalnya mau belajar itu kan rame-rame puasa, sholat tahajud, wah, gitu kan minta doa. Lah itu budaya di Gontor. Kalau di luar kan mau ujian kan nyari contekan, kan gitu kan, nyari contekan, terus nyari soal-soal lama tuh, kita nanti nyontek apa ya, ya itu persiapkan strategi nyontek misalnya. Nah kalau kita di Gontor kita mau ujian, yang kita lakukan adalah kita sholat tahajud, kita sholat duha, minta doa orang tua, itu budaya-budaya nilai-nilai yang ada di Gontor yang kita masukkan. Nah, jadi ini supaya kita betul-betul paham tentang makna dari dewesternisasi itu, ya. Nah itu saja sebenarnya kuliah kita nggak pingin banyak-banyak. Saya pingin sebenarnya rekan-rekan melanjutkan lagi ya tentang tugasnya itu ya. Tugas-tugasnya itu dilanjutkan lagi, ya. Khususnya yang artikel ya. Jangan lupa ya artikelnya tentang satu sejarah bahasa ini. Ini sebenarnya teman-teman ini, oh ya saya tanya dulu ya. Ini teman-teman kan nanti UTS kan. Ini pengen UTS ada soalnya apa enggak nanti? Pakai kemarin. Kisi-kisi. Ya. Kisi-kisi ada. Kisi-kisi Ustaz. Ya enggak, ini pengen UTS, enggak pakai UTS. Gitu enggak aja. UTS. Enggak. Ada kisi-kisi, jangan terlalu banyak juga soalnya Ustaz. Enggak, pertanyaan saya bukan nanti soal atau enggak, tapi pertanyaannya ini mau UTS apa enggak? Mau UTS pakai soal di kelas apa enggak? Enggak Ustaz. Enggak. Kalau enggak, kita ganti Kalau dengan enggak usah Ustaz. artikel. Berarti jurnal ya Ustaz. Ya, gitu ya. Maka ini untuk menggantinya di mana? Nah, untuk menggantinya itu teman-teman yang kita tugas kemarin artikel itu kan kita minta untuk bikin masing-masing ya, punya artikel masing-masing ya, khususnya yang diambil dari teori-teori atau kajian teori yang ada di dalam skripsinya. Itu bisa dimasukkan jadi artikel kita. Ya, berapa halaman Ustaz? Saya nggak minta halaman, tapi saya minta minimal 3.500 kata sampai 4.000 kata. Ya. Maka bagi mereka yang sudah mengerjakan itu nggak usah UTS, ya. Artinya cepetan diselesaikan artikelnya supaya kita nggak perlu untuk bikin UTS. Kalau antum sudah bikin artikel dan baca yang banyak dari jurnal-jurnal, itu artinya antum sudah menguasai materi-materi yang memang kita ingin ajarkan, ya. Terus juga jangan lupa yang kemarin-kemarin ada tugas untuk meringkas jurnal atau apa, itu juga tugasnya dikumpulkan. Kalau nggak salah kan sudah ada ya di Telegram itu ya, filenya sudah antum kirim kan ke saya kan. Nah, link Google Drive-nya itu nanti akan kita periksa ketika mau UTS nanti. Oh, ternyata ini sudah, ini kita belum. Nah, kita lihat nanti kita akan berikan nilai untuk itu. Jadi meskipun pembelajaran jarak jauh, tapi tetap kita jangan lupa berkarya. Khususnya bikin artikel, nggak masalah. Tentang kajian teori dalam skripsinya. Kan dalam skripsi antum itu kan ada bab 2 kalau nggak salah itu landasan teori. Nah, landasan teori itu digali lagi. Ya, kalau misalnya antum mengkaji nahwu misalnya, bahas saja sejarahnya nahwu, nggak apa-apa. Antum jadikan artikel dalam materi saya. Dan kalau misalnya guru nahwunya mau menerima itu jadi artikel tugasnya, kasih aja nanti ke guru nahwu yang lain. Ya, semoga aja nanti ada seminar, terus nanti artikelnya itu bisa kita jadikan bahan untuk seminar. Nah, bagus itu. Nggak masalah kan, lumayan jadi akpam. Maka saran saya bikinlah artikel yang serius, terus kalian bikin karya, jangan copy paste artikelnya. Nanti diseminarkan sekalian, nanti akan jadi akpam. Nah, kalau terbit jadi akpam lagi. Ya, jadi kita tuh kayak gitu caranya untuk mencari akpam. Ya, nah itu seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa dikirim lewat Telegram, nanti kita jawab lewat video supaya nggak salah paham. Kalau ditulis nanti malah salah paham. Ya, ada yang bertanya? Kalau nggak ada ya bagus. Jadi nggak usah maksa untuk bertanya. Saya juga senang kalau nggak ada pertanyaan. Ya, berarti langsung aja. Ustaz, kalau bertanya boleh Ustaz? Ya boleh. Mau bertanya Ustaz, tadi kan yang antum bilang kalau misalnya Thariqah Mubasyirah itu yang menemukan orang Inggris. Betul. Nah, apakah hal itu tuh
hal tersebut juga termasuk dari ini Ustadz, dulu kan Islam pernah maju, terus habis itu jatuh gitu, kayak ada manipulasi kenyataan gitu. Sebenarnya mungkin yang nemuin Thariqah Mubasyirah pertama kali bukan orang Inggris mungkin, atau gimana Ustadz? Ya, sebenarnya Thariqah Mubasyirah atau direct method itu emang yang nemu orang Inggris. Kenapa? Karena orang-orang itu pengen belajar bahasa. Ini bukan soal konspirasinya ya. Bukan soal seperti penemuan bumi bulat, penemuan bumi matahari sebagai pusat tata surya, bukan ini. Thariqah Mubasyirah itu memang teknik belajar. Memang dalam Islam ketika belajar bahasa Arab itu memang orang dulu memulai dari menghafalkan. Itu kayak gitu. Kenapa? Karena orang Arab dulu memang sudah tahu bahasa Arab, lalu mereka menghafalkan kaidah, mereka menghafalkan kosakata yang lebih sulit. Tapi untuk orang non-Arab bagaimana belajar bahasa Arabnya? Ya kalau di pondok pesantren tradisional dulu, itu mereka belajar bahasa Arabnya lewat menghafalkan nahwu, tapi nahwunya bukan nahwul wadih ya. Nahwunya adalah jurumiyah, terus imriti, itu dihafalkan. Harus setelah itu mereka baru belajar ngomong. Tapi kan di Gontor kan kayak gitu. Ya kan? Namanya Thariqah Mubasyirah itu berawal dari mengulangi ngomong lalu baru digontor ditambah dengan kaidah-kaidah tentang bahasa. Jadi memang tidak, ini bukan konspirasi nanti yang menemukan orang Muslim itu sebenarnya lalu diaku orang Inggris, ini bukan itu. Ya, memang biasa kita tuh mengambil teori dan penemuan dari orang lain itu biasa sebenarnya begitu. Ya, dan teori itu juga nggak ada masalahnya kita pakai untuk bahasa Arab. Ya, jadi gitu. Kalau orang Arab dulu kan sebenarnya nggak butuh belajar mufrodat. Mereka butuhnya adalah belajar yang lanjutan. Nah, kalau kita kan mufrodat sederhana juga butuh. Dan kita juga nggak tahu. Di Gontor kan kita ada disiplin bahasa. Ya, itu kayak gitu ya. Ya, kapan kita bicarakan lagi lah. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Terima kasih. Ya, yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada ya bagus. Silakan mulai mengerjakan artikel masing-masing. Ya, saya juga senang kalau nggak ada. Saya lebih senang teman-teman ini kuliah itu sebenarnya antum baca, nanti ketika kita masuk itu kita mendiskusikan persoalan-persoalan dari bacaan yang antum temukan. Nah, itu yang saya suka sebenarnya. Ya, kalau cuma mendengarkan saya ceramah, banyak sekali yang lebih banyak yang di buku lebih lengkap. Ceramah saya ini banyak kekurangannya. Ya kan? Sekarang saya juga manusia biasa. Nah, itu. Jadi kalau antum baca buku, nanti antum malah bisa lebih pintar dari saya. Nah, itu yang saya harapkan sebenarnya di situ. Ya, oke, itu saja. Ini sudah mau zuhur juga ya. Kita lanjutkan ke tugas-tugas masing-masing. Tolong tugasnya diselesaikan. Ya, coba misalnya ditarget. Hari ini kalau bisa 2 lembar untuk artikel dimulai. Nanti dikirim ke Google. Enggak masalah. Ya. Nah, kalau gitu kita kasih target aja lah. Tolong hari ini sampai malam bisa menulis artikelnya 1 halaman. Itu aja. Enggak usah susah-susah lah. Ya, 1 hari 1 halaman, nggak apa, atau 2 hari atau 3 hari 1 halaman. Paling enggak ini saya kasih target untuk tugas hari ini ya. Tuh. Baik, itu sampaikan. Kami harapkan setelah ini jaga kesehatan, tetap mengerjakan tugas, tetap mendoakan orang tua, semoga dilindungi Allah dan teman-teman kita disehatkan, juga dosen-dosen kita juga. Ya, itu saja, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.